Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada bab yang kedua di dalam kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Di bab kedua ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimani wa rahimakumullah memberikan penjelasan terkait dengan pengertian apa itu yang dimaksud dengan ta'un. Dalam beberapa hadis kita membaca seringkali wabah ini dikaitkan dengan kata ta'un. Ikhwafillah, di antaranya Imam Al-Jauhari memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan ta'un. Secara bahasa ta'un ini berasal dari kata ta'nun. Secara bahasa ta'nun itu seorang yang terkena tombak ataupun panah. Kemudian kata ta'un ini digunakan bagi istilah seorang yang mendapatkan ta'un kematian. Adapun ulama yang lain di antaranya Imam Ibnul Arabi, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ta'un itu ialah al-waj'ul ghalib alladhi yudfi'ur ruh kadzibahah, yaitu satu rasa sakit yang akan mematikan ruh seperti halnya seekor binatang disembelih. Nah, ini yang dimaksud dengan ta'un. Namun lebih jelas lagi, ikhwafillah, Imam An-Nawawi rahimani wa rahimakumullah memberikan pengertian dalam kitabnya Tahdzibul Lughat wal Tahdzibul Asma wal Lughat. Ta'un itu ialah maradun ma'ruf, satu penyakit yang diketahui. Wa huwa bathrun wa rumun mu'allamun jiddan, satu bisul dan bengkak yang sangat sakit sekali. Ini kata Imam An-Nawawi. Yakhruju ma'alu haibin, dia keluar penyakit itu bersama rasa panas di dalam badan. Wa yusawwadu ma hawalaihi au yakhdaru au yahmaru humrah bi banfasaji kadurrah. Terkeluar satu warna-warna berwarna hitam, hijau, merah di antara bisul-bisul itu yang seperti sebesar mutiara-mutiara. Wa yahsulu ma'ahu khafqanul qalbi wal qai, dan ta'un ini jantung terasa berdebar dan muntah-muntah. Dan ini yang disebut dengan ta'un, di mana penyakit-penyakit itu keluar bisa di leher, bisa di ketiak atau di berbagai badan. Ini yang disebut dengan ta'un. Maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dari pengertian ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membedakan antara ta'un dengan wabah. Setiap ta'un wabah, namun tidak setiap wabah itu ta'un. Apakah wabah corona ini ta'un? Nah, ini dalam pengertian Imam An-Nawawi rahimani wa rahimakumullah, tentu bukan, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ta'un adalah satu wabah yang mungkin lebih sakit daripada wabah corona ini. Mungkin di antara wabah, tapi tidak setiap wabah itu adalah ta'un, ikhwafillah. Sebagaimana Nabi SAW ini menjadi dalil bahwa ta'un itu bukanlah sinonim dari wabah. Nabi pernah menyampaikan ala anqabil Madinah malaikah, di setiap penjuru Madinah itu ada malaikat. La yadkhuluha at-ta'un walad dajjal, dan kota Madinah yang diberkahi tidak akan dimasuki oleh ta'un dan tidak akan dimasuki oleh dajjal. Sebagaimana kita ketahui ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, wabah ini sampai merebak ke Mekah dan Madinah. Maka sebagaimana hadis ini, maka ta'un itu tidak akan masuk ke kota Madinah. Mungkin saja wabah-wabah yang lain hadir, tapi Allah jaga Madinah ini dari penyakit ta'un. Maka dalam pengertian ini, setiap ta'un itu wabah, tapi tidak setiap wabah itu ta'un. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa ta'un ini merupakan tikaman seorang jin yang jahat kepada umat manusia. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW menyampaikan, fana'u ummati bita'ni wa ta'un, binasanya umatku itu karena dua, karena ta'nun, seorang tertikam tombak anak panah ketika berperang, wa ta'un, dan karena ta'un. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, hada ta'nun qad arafnahu, kami mengetahui ta'un itu, fama ta'un, lalu apa yang dimaksud dengan ta'un? Nabi ketika menjelaskan ta'un, Nabi menjawab, wakhzu a'daikum minal jin, ta'un itu ialah tikaman musuh-musuh kalian dari golongan jin, wa fi kulli syahadah, setiap orang yang wafat
karena ta'nun ataupun ta'un ada kesyahidan bagi orang yang wafat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi isyarat bahwa wabah ini adalah ujian yang Allah berikan kepada umat manusia.